Oke, ya di Inggris, di London lebih tepatnya. Jadi intinya seperti ini. Misalnya ini dari segi marketingnya gitu kan. Body Shop juga ada cabangnya kan di Indonesia. Nah, untuk yang lebih tahu mengenai penjualan body shop, produk body shop di Indonesia, tentu kepala kepala apa namanya, kepala cabang lah gitu ya, kepala cabang yang di Indonesia dong yang lebih ngerti gitu kan. Nah, pimpinan yang di Indonesia ini itu maksudnya bisa bereaksi lebih cepat kepada apa namanya dengan fungsi marketing yang di Indonesia, lebih mengerti dengan pemasaran produksi yang di Indonesia. Jadi desentralisasi di sini cocok dalam kasus ini. Maksudnya, jadi si pemimpin cabang yang body shop yang di Indonesia bisa mengambil keputusan, misalnya untuk produk-produk yang di Indonesia gitu kan, uh, untuk merespon pasar yang lebih cepat gitu. Jadi di situ fungsi sentralisasi. Maaf, desentralisasi. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan, sentralisasi itu memberikan perspektif yang sifatnya menyeluruh kepada keputusan yang diambil sehingga memudahkan untuk memberikan pemahaman yang sifatnya menyeluruh mengenai organisasi. Kemudian, sentralisasi itu juga dapat meningkatkan efisiensi organisasi secara signifikan. Nah, yang perlu diingat itu perlu diidentifikasi cara yang paling efektif untuk mengambil keputusan dalam suatu organisasi, sehingga dapat disesuaikan derajat sentralisasinya yang sesuai dengan case-case masing-masing atau perusahaannya masing-masing. Nah, kalau misalnya teman-teman masih agak bingung gitu kan, yang mana yang sentralisasi dan desentralisasi ini teman-teman bisa lihat di sini. Jadi kalau misalnya sentralisasi itu pengambilan keputusannya itu pada board atau pimpinan puncak gitu di sini. Nah, nanti pimpinan puncak yang memberikan langsung mandatnya ke masing-masing bawahannya. Akan tetapi kalau misalnya yang desentralisasi, ini contohnya seperti ini. Jadi pemimpin perusahaan memberikan mandatnya kepada membagi kewenangannya ke pemimpin cabangnya ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Kemudian pemimpin cabang ini juga membagi kewenangannya dengan bawahannya seperti itu. Jadi pengambilan keputusan itu oleh yang manajer yang di sini atau yang pimpinan lini itu bisa diambil pimpinan lini bisa mengambil keputusan gitu kan di sini. Yang centralized dan decentralized. Nah, kita masuk ke hubungan sentralisasi, kompleksitas, dan formalisasi. Nah, bisa antara yang pertama itu kita bakal membicarakan sentralisasi dan kompleksitas dulu yang pertama. Jadi, sentralisasi dan kompleksitas itu hubungannya terbalik. Jadi misalnya kalau semakin sentralisasi sebuah perusahaan, maka kompleksitas perusahaan itu akan semakin rendah. Contohnya, semakin bertambahnya jumlah profesional dalam organisasi, semakin tinggi keahlian, kemampuan untuk mengambil keputusan, sehingga pengambilan keputusan bisa dipercayakan pada tingkat hierarki yang lebih rendah. Ini desentralisasi. Jadi semakin tinggi derajat sentralisasi dalam pengambilan keputusan,
maka semakin kecil peluang bagi jabatan yang ada dalam organisasi untuk para tenaga profesional. Gitu. Kemudian kita lihat hubungan sentralisasi dengan formalisasi. Nah, sentralisasi dan formalisasi berdasarkan peneliti-peneliti yang telah meneliti hubungan antara sentralisasi dan formalisasi, sentralisasi dan formalisasi itu juga berhubungan terbalik. Yaitu contoh maksudnya sentralisasi semakin tinggi, maka formalisasi akan semakin rendah. Baratna ini oke, nggak apa-apa. Contoh faktor yang mempengaruhi sentralisasi yang tinggi, kualitas karyawan rendah, prosedur atau peraturan yang banyak. Contohnya itu perusahaan yang berasumsi pada teori X gitu kan. Kalau misalnya si pekerjaannya itu intinya malas bekerja gitu kan, yang teori X ini. Nah, faktor yang mempengaruhi desentralisasi itu tenaga profesional dan pengambilan keputusan desentralisasi. Jadi sentralisasi lebih berpengaruh terhadap keputusan yang bersifat strategis daripada keputusan yang menyangkut aspek operasional. Jadi dalam proses pengambilan keputusan, biasanya terdiri dari 5 langkah urutan. Yang pertama itu pengumpulan informasi yang disampaikan kepada pengambil keputusan mengenai alternatif tindakan yang bisa dilakukan. Yang kedua, mengartikan dan memproses informasi yang telah dikumpulkan untuk memberikan saran kepada pengambil keputusan mengenai apa yang sebaiknya dipilih sebagai keputusan. Kemudian yang ketiga, mengambil keputusan yang menetapkan pilihan keputusan. Yang keempat, meresmikan keputusan yang diambil. Yang kelima, melaksanakan keputusan. Jadi ini 5 proses pengambilan keputusan. Oke, sentralisasi kira-kira cuma membahas demikian, cuma segitu aja yang dibahas. Teman-teman cuma perlu baca lebih lagi mengenai sentralisasi. Ada pertanyaan mengenai modul 7 ini? Kalau enggak, saya bakal lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan ke saya. Ada pertanyaan? Ini nggak ada pertanyaan ya? Oke, lanjut ke jadi kemarin teman-teman ada beberapa pertanyaan yang telah diajukan dikumpulkan ke Mbak Suci. Nah, yang pertama itu, ini saya kurang mengerti pertanyaannya, maksudnya kegiatan-kegiatan saling ketergantungan bolak-balik perlu dikelompokkan jadi satu bagian, apa alasannya? Boleh tahu siapa yang memberi pertanyaan ini? Maksudnya gimana ya? Atau lebih tepatnya ini di modul berapa teman-teman baca tentang ini, ketergantungan bolak-balik? Saya kurang paham dengan pertanyaan ini. Mungkin teman-teman bisa bantu, ini ada di modul sekian, Bu, halaman sekian. Jadi saya bisa baca sebentar, dan saya mungkin bisa jelasin ke teman-teman. Teman-teman, tanggapannya, ini pertanyaan dari siapa?
Bisa dijelaskan maksud pertanyaannya? Ini dari modul berapa? Mbak Suci Handayani, ini dari pertanyaan dari siapa? Bisa dijelaskan, atau kalau misalnya Mbak Suci bisa menjelaskan, ini dari modul berapa, jadi saya bisa ngecek. Teman-teman dengar suara saya kan ya? Kok nggak ada yang respon? Ini pertanyaan siapa? Modul 8. 31. Oh, yang ini. Well, yang perlu teman-teman pahami dari pertanyaan ini, yang pertama teman-teman harus ngerti dulu. Kalau misalnya saling ketergantungan itu maksudnya bisa diartikan sebagai derajat ketergantungan seorang karyawan atau bagian organisasi terhadap karyawan bagian lainnya yang dalam menyelesaikan tugas. Dan pertanyaannya, perlukah dikelompokkan jadi satu bagian? Oh, nah ini yang menjadi trik di sini. Ini coba teman-teman buka di halaman 28. Itu yang di bagian bawah, itu saling ketergantungan dapat diartikan sebagai derajat ketergantungan seorang karyawan atau bagian organisasi terhadap karyawan atau bagian lainnya dalam menyelesaikan tugas. Jadi, nggak cuma satu bagian saja yang saling ketergantungan di sini, ini bisa juga secara individu. Kalau itu yang dimaksud dari pertanyaan Mbak Triwirnasi. Mbak Triwirnasi, ada masalah ya sama komputernya kayaknya. Tadi kayaknya ada. Oke. Kayaknya saya lanjut ya. Oke. Kemudian lanjut pertanyaan yang kedua, mengapa efisiensi yang lebih baik mengapa efisiensi akan lebih baik ketika membagi tugas secara spesifik? Nah, coba teman-teman bayangin, kalau teman-teman mengerjakan seluruh pekerjaan tetapi sendirian, pusing kan, capek kan, dan bisa dibilang hampir itu nggak memungkinkan. Misalnya sambil ngetik, sambil ngangkat telepon, sambil harus nganalisa data, sambil harus bikin laporan juga, itu nggak memungkinkan kan dilakukan. Ya, suara saya masih hilang-hilang, Mbak Suci, atau yang lain juga kurang jelas sama suara saya, atau Mbak Suci aja?
Sebentar. Tes, 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 tes. Kalau sekarang masih nggak jelas. Oke. Kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Mengapa efisiensi akan lebih baik ketika membagi tugas secara spesifik? Saya kasih pertanyaan sama teman-teman dulu. Kalau menurut teman-teman, teman-teman bisa nggak mengerjakan semua pekerjaan sendirian? Contohnya misalnya teman-teman harus ngetik laporan juga, jawab telepon juga, nganalisa data juga, harus ngitung sendiri, kemudian harus ngelapor ke bagian mana sendiri, ngelapor ke atasan sendiri, kemudian meeting sama yang lain sendiri. Tentu nggak bisa kan? Hah? Masih putus-putus juga. Halo? Saya coba cek dulu. Coba sebentar ya. Tes. Tes. Kalau sekarang masih nggak jelas? Oke, sekarang udah cukup jelas kan ya? Halo? Teman-teman udah cukup jelas suara saya atau belum? Masih nggak jelas? Sepertinya jaringan masih sama. Gimana sih suaranya? Tes, tes. Tes, tes. Coba. Kalau sekarang gimana? Tersendat-sendat. Saya udah ngetes mikrofon saya, cukup bagus. Oh, sudah. Oke, saya kembali ya ke pertanyaan yang kedua. Jadi, teman-teman nggak mungkin kan mengerjakan sesuatu pekerjaan itu, semua pekerjaan itu sendiri. Jadi, itu juga nggak efisien dan juga nggak efektif. Nah, kalau untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa buka modul 5 halaman 3. Di modul 5 halaman 3 itu, modul 5 halaman 3. Di sini teman-teman bisa ngelihat
Fenomena yang diamati oleh Adam Smith ini mendorong munculnya pertanyaan mengapa efisiensi akan lebih baik apabila dibagi pekerjaan menjadi tugas-tugas yang bersifat khusus atau division labor. Itu yang pertama itu, tidak ada individu pekerjaan yang sanggup menangani keseluruhan pekerjaan yang sifatnya canggih kompleks sendirian gitu kan. Kemudian yang kedua, adanya keterbatasan pengetahuan maupun keterampilan masing-masing pekerja. Nah, yang ketiga itu karena efisiensi, maksudnya keterampilan seorang pekerja dalam mengerjakan suatu tugas akan semakin tinggi jika ia mengerjakan tugas yang sama secara berulang-ulang atau repetitif, begitu. Itu bisa teman-teman baca dari halaman 3 sampai halaman 5. Itu ada at least 3 alasan kenapa tugas-tugas itu akan lebih akan lebih baik kalau misalnya dibagi secara khusus atau spesifik. Oke, kita lanjut. Sudah paham? Oke, kita lanjut. Kemudian, pertanyaan ketiga, apakah sentralisasi hanya berkaitan dengan otoritas formal dalam organisasi? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, secara teori iya, akan tetapi pada kenyataannya konsep ini masih dipertanyakan. Contohnya yang saya berikan, yang ada di buku teman-teman, misalnya seorang menantu seorang pimpinan perusahaan. Nah, dia pegawai baru, tapi dapat mempengaruhi keputusan yang diambil pimpinan perusahaan karena si pemimpin perusahaan ini kan mertuanya. Nah, kadang-kadang si mertuanya ini mungkin pas lagi di rumah gitu kan, konsultasi lah, diskusi lah, masalah perusahaan dengan si menantunya. Nah, menantunya kan memberikan masukan-masukan. Nah, masukan-masukan dari menantunya ini kan bisa influence, mempengaruhi gitu kepada si pimpinan perusahaan ini atau mertuanya. Nah, sebagai pimpinan perusahaan itu kan ada pengaruh informal dari menantunya begitu. Padahal menantunya kalau misalnya dilihat dari istilahnya di sini. Kalau misalnya dilihat dari otoritas, dia hanya memiliki sedikit otoritas resmi karena dia tuh pegawai baru, dan pegawai baru umumnya kan masih di jenjang karir yang masih awal begitu. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Kemudian pertanyaan keempat yaitu kenapa lingkungan merupakan salah satu elemen paling penting yang harus diperhatikan dalam analisa organisasi. Nah, kalau misalnya teman-teman ini baca, itu karena ketergantungan organisasi pada sumber-sumber yang terdapat pada lingkungannya. Jadi, elemen dalam lingkungan itu penting karena itu organisasi itu mempunyai ketergantungan tersendiri terhadap sumber-sumber yang ada di lingkungan. Contoh ya, ini lingkungan, ini proses output dan input. Kalau dari proses output kita coba bayangkan sebuah perusahaan gitu kan. Kalau dulu saya memberikan contohnya perusahaan gadget HP lah gitu kan. Nah, perusahaan HP ini dia tentu butuh informasi dari luar, dari lingkungannya mengenai pasar. Jadi tren pasar mungkin seperti 5 bulan ke depan gitu kan, kira-kira tren pasar ini bakal menjadi seperti apa, atau sekarang ini tren pasarnya seperti apa. Jadi produk yang cocok untuk 5 bulan ke depan itu seperti apa, misalnya seperti, atau setahun kemudian itu seperti apa. Nah, itu dapat informasi atau masukan dari lingkungan, kemudian masuk ke output, dari output ini masuk ke proses transformasi ini seharusnya input di sini baru output. Ini kebalik yang di
panahnya. Kemudian dari proses input itu diproses di sini, diproses transformasi untuk mengubah lanjut menjadi output. Nah, jadi input dari si lingkungan, seperti informasi-informasi tadi, dibuatlah produk yang disesuaikan dengan informasi yang dari lingkungan tadi, kemudian jadi input, jadi sebuah produk. Contohnya HP dengan kemampuan seperti apa ya, misalnya kameranya yang lebih canggih misalnya kan, gitu kan. Terus dari sini dipasarkan nggak dong produknya. Nah, itu kan untuk memasarkan produk kan juga ke lingkungan. Jadi, ini kan ketergantungan si organisasi juga terhadap lingkungan. Jadi, dari sini bisa dilihat kalau organisasi itu mempunyai ketergantungan dengan si lingkungan. Begitu. Jadi, itu pentingnya si elemen lingkungan pada pengaruh pentingnya elemen lingkungan terhadap organisasi gitu. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ada pertanyaan, pendekatan seperti apa dalam organisasi yang efektif untuk zaman sekarang? Mungkin teman-teman harus baca lagi di modul 3 dari halaman 19 sampai 27. Kalau misalnya teman-teman sudah baca, kan mau persiapan ujian kan ya, seharusnya udah mulai baca-baca kan. Itu coba teman-teman sebutkan pendekatan-pendekatan dalam pengukuran keefektivitasan organisasi. Itu ada dari halaman 19 sampai 27. Pendekatan apa aja? Kalau misalnya saya ngasih jawaban langsung itu kalau buat anak SD boleh lah. Teman-teman kan udah S1, jadi harus dikasih pancingan jawabannya, bukan dijawab secara langsung lagi kan. Coba, ayo, apa aja pendekatan-pendekatan yang dalam pengukuran keefektivitasan organisasi. Coba teman-teman baca coba lihat lagi halaman modul 3 halaman 19 sampai 27. Ada berapa pendekatan? Ada yang bisa jawab? Ada 3. Pendekatan apa aja Mbak Suci? Oh ya, 4. Benar. Oke, benar. Nah, setiap pendekatan ini, baik pendekatan sasaran, pendekatan sumber, pendekatan proses, dan pendekatan gabungan, itu memiliki kekurangan dan kelebihan sendiri-sendiri. Itu tolong teman-teman, ini Mbak Yuli yang jawab benar Mbak Yuli. Silakan teman-teman baca, itu dari halaman 19 sampai 27, itu kelebihan dan kekurangannya seperti apa, dibikin rangkumannya ya. Nanti itu untuk ngebantu teman-teman untuk ngadapin ujian. Nah, kemudian dari situ teman-teman bisa mengerti nanti kalau misalnya setiap pendekatan itu purpose-nya beda-beda, tujuannya beda-beda. Mungkin yang pendekatan sasaran cocok untuk organisasi yang seperti apa, atau pendekatan gabungan itu cocoknya untuk organisasi seperti apa. Jadi itu bukan masalah efektif yang mana untuk zaman sekarang, tetapi itu tergantung dengan jenis organisasinya dan juga kebutuhan dari si organisasi itu begitu.